Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat madrasah semuanya? Jumpa lagi dengan saya Muharini Aulia atau disapa Rini di acara Literasi Digital Madrasah Talk Show. Oke, kali ini saya juga tidak sendiri. Bersama saya adalah sosok yang sepertinya beberapa di antara sahabat madrasah sudah sangat familiar ya dengan sosoknya. Nah, sebelum saya perkenalkan sosoknya, saya kembali lagi mau mengajak sahabat madrasah di sini untuk bersama-sama menyadari sebuah situasi yang saat ini kita hadapi ya, yaitu disrupsi teknologi digital yang terjadi. Dan kali ini kita akan membahasnya secara lebih spesifik berkaitan dengan ranah madrasah. Seperti yang mungkin sahabat madrasah pahami dan sadari bahwa ternyata Dirjen Pendidikan Islam Bapak Ali Ramdhani sangat concern sekali dengan peningkatan kapasitas literasi digital, terlihat dari berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukannya seperti adanya workshop, juga ada webinar, dan kemarin juga telah dilaksanakan beberapa pelatihan literasi digital untuk warga madrasah yang ada di madrasah seperti guru dan tenaga kependidikan. Jadi kita sadar bahwa ternyata semua pihak memahami betul bahwa madrasah memiliki peran penting gitu ya untuk bisa memastikan segenap warganya, khususnya siswanya, gurunya, tenaga kependidikannya itu cakap secara digital dan juga siap mengambil peran yang signifikan di industri 4.0 ini. Oke, mari kita langsung saja sapa sosok yang ada di sebelah saya ini. Apa kabar Mas Romzi? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat. Gimana? Ya Mas ya? Hari ini sehat juga? Sehat juga. Bagi yang belum mengenalnya, sahabat madrasah, saya akan memperkenalkan secara singkat profil beliau. Mas Romzi ini adalah Wakil Ketua Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi ya? Yang ada di bawah Kominfo ya Mas ya? Ya, tidak secara langsung tapi bekerja secara penuh dengan kerjasama dengan Kominfo. Oh, kerjasama dengan Kominfo, oke. Dan saudara Romzi ini kebetulan juga adalah tidak kebetulan ya, memang sejak lahir ya, sudah lahir di madrasah, dibesarkan di madrasah, dan menjadi lulusan dari madrasah juga ya. Ya, saya menjalani sekolah dasar saya di Madrasah Ibtidaiyah, lanjut ke Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Jadi asli anak madrasah. Asli anak madrasah, kemudian memberikan kembali lagi ke madrasah gitu ya? Ya, betul sekali. Memberikan kontribusinya kepada madrasah dengan aktif di madrasah juga. Oke. Baik Mas Romzi, supaya kita nggak tegang nih ngobrolnya, kayaknya asik juga nih kalau kita membuka obrolan kita kali ini dengan sedikit bermain games ya. Oke. Yang saya tahu kan kalau dari profilnya, apalagi tadi kan ketua umum ya di Gerakan Siberkreasi, pastinya sangat aktif di dunia digital, sangat aktif di media sosial, jadi pasti akrab sekali dengan kata-kata baru ya yang biasanya bentuknya singkatan-singkatan yang ada di sosial media nih. Saya mau nguji nih, bener nggak nih kalau misalnya Mas Romzi memang segaul itu gitu ya katanya. Oke. Di dunia digital. Jadi tolong dijawab dengan cepat. Saya akan menyebutkan beberapa kata singkatan yang biasanya kita temui di sosial media. Kemudian Mas Romzi coba sebutin kepanjangannya gitu ya. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu Mas. Cepet ya jawabnya ya. Siap. DM. Direct message. Oke. Kalau misalnya CMIIW. Correct me if I am wrong. Oke, baik. ASAP. As soon as possible. Oke, mantap juga nih. OOT. Out of topic. Oke. Masih yang gampang, LOL. Laugh out loud. Oke, laugh out loud. Kemudian kita mulai yang agak susah dikit ya, AFK. AFK dulu ya, apa coba AFK? Cepet. AFK. Nggak ketemu. AFK itu away from keyboard. Oke. Terus lagi ya, BRB. Be right back. Oke, be right back. Kemudian ada lagi IMHO. In my humble opinion. Oke, TBH. To be honest. Oke, jago juga. Terakhir, FYP. Nih, anak TikTok tahu nih pasti. FYP for your page. Oke, baik, luar biasa sekali. Berarti satu yang nggak kejawab ya Mas tadi ya, AFK ya. Padahal kayaknya cukup sering ya didengar ya. Kayaknya ini, saya sulit memisahkan diri dari keyboard, jadi nggak bisa away from keyboard. Nggak pernah away ya. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu, gamesnya udah selesai. Berarti kita sepakati karena cuma salah jadi saya satu. Jadi 9 ya? Cukup lah ya, 9 itu terkategori baik ya. Memang sangat aktif itu terkategori terliterasi sosial. Digital. Minimal terliterasi digital. Soal global words and expression, saya memahami itu. Oke.
Baik. Ini dinilai dan menilai diri sendiri juga ya akhirnya, menyimpulkan sendiri. Oke, baik, kita mulai aja ya Mas Romzi ya. Bincang-bincangnya tadi kita sudah selesai main gamesnya. Di sesi kali ini kita akan fokus membahas mengenai tantangan madrasah nih Mas, menghadapi era digital. Tadi kan kita tahu sendiri, sudah diperkenalkan Mas Romzi adalah memang bukan aktivis ya, memang aktif di madrasah. Jadi mungkin tahu ya, bisa dimulai dengan Mas Romzi menjelaskan kepada kita gambarannya saat ini madrasah seperti apa, perkembangan kapasitas literasi digitalnya, dan juga potensi serta hambatan yang mungkin ya yang dimiliki madrasah untuk bisa kemudian beradaptasi dalam era ini gitu. Iya, saya juga sebenarnya mengelola madrasah, jadi saya paham betul apa yang terjadi di madrasah dan kebutuhannya. Kalau saya melihat soal kondisi misalnya literasi digital di madrasah, menurut saya nggak ada permasalahan yang sama kalau kita mengambil permasalahan yang juga dihadapi oleh teman-teman di sekolah-sekolah yang non madrasah ya. Artinya sebagai sebuah lembaga yang memang secara kurikulum dan sebagainya itu sudah terintegrasi dengan kurikulum pemerintah, artinya pemahaman literasi digital, pelajaran soal IT itu sudah ada di madrasah. Jadi secara sistem sebagai institusi saya merasa tidak ada masalah dari dalam. Tapi justru lebih besar masalahnya itu dari luar. Jadi masyarakat banyak yang melihat perkembangan teknologi ini kan cepat sekali. Khawatirnya kalau ditaruh di madrasah, mereka terlalu banyak porsi belajar agamanya, akhirnya concern murid-murid terhadap teknologi digital jadi kurang. Jadi pandangan seperti ini yang menurut saya perlu dijawab oleh madrasah dengan kemudian juga memberikan fokus juga ke peningkatan kapasitas literasi digital anak-anak madrasah nih. Jadi karena kalau di dalam sih saya rasa semangat hampir seluruh kepala madrasah di Indonesia juga siswa madrasah semuanya bersemangat sekali dalam meningkatkan kapasitas pemahaman teknologi digital ini. Tapi tentu saja kalau pandangan dari luar itu kan mereka tidak benar-benar tahu apa yang di dalam. Tapi kalau ngelihat dari anak madrasah itu kan kesannya banyak belajar agama, mungkin nggak terlalu besar porsinya untuk belajar teknologi. Artinya saya khawatir banyak wali murid yang berpikir, aduh kalau anak saya tetap di madrasah kira-kira bakal optimal nggak ya peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi ini gitu. Mungkin itu sih tantangan besarnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya sih kalau dari internalnya sendiri sudah dilakukan ya, sudah mulai diupayakan pengembangan kapasitas ini, tapi mungkin belum ke-sounding keluar gitu ya. Iya, transformasinya luar biasa. Transformasinya luar biasa dan semangatnya juga tinggi sekali, pelatihan, kemudian kurikulum semuanya sudah didesain berdasarkan kebutuhan akan teknologi digital hari ini. Tinggal lihat tadi branding madrasah sebagai sebuah sekolah yang institusi yang tidak juga ketinggalan dalam implementasi teknologi digital ini, mungkin sebagai media ajar, sebagai misalnya e-library gitu ya. Anak-anak bisa mengambil pengetahuan banyak di perpustakaan digitalnya mereka dan sebagainya. Hal itu yang perlu dimunculkan ke publik juga. Oke, baik. Jadi branding harus lebih kencang lagi ya Mas betul, ya. Brandingnya harus kencang lagi. Ini menarik Mas, soalnya kalau memang ternyata secara internal ya transformasinya juga sudah sangat pesat sekali diupayakan supaya pendidikannya itu bisa memfasilitasi ya perkembangan kapasitas literasi digital siswa-siswanya. Tapi ini menjadi menarik adalah karena sebagian besar madrasah itu juga adalah basicnya itu adalah pesantren. Dan sampai dengan saat ini pesantren itu memang masih sangat membatasi ya penggunaan gadget di lingkungan dalam pesantren sendiri. Kemudian gimana ya kira-kira literasi digital itu tetap bisa diberikan secara optimal kepada anak-anak pendidikannya gitu ya, pengembangannya dalam situasi yang seperti ini dengan kebijakan yang seperti itu di pesantren. Gimana tuh Mas? Iya, pertama saya belum tahu secara penuh ya sebenarnya berapa sih persentase madrasah yang berada di bawah naungan pesantren dan berapa yang tidak di bawah naungan pesantren. Tapi saya setuju kalau jumlahnya juga banyak. Pesantren-pesantren yang kemudian memutuskan untuk membatasi akses anak-anak ke penggunaan teknologi itu tidak pernah membatasi anak-anak ke informasi. Jadi meskipun mereka tidak bisa mengakses gadget, nggak bisa megang handphone ya secara langsung, tapi di pesantren-pesantren sudah disediakan banyak komputer-komputer yang kemudian dipersilahkan untuk anak-anak bisa mengakses digital agar mereka juga update terhadap informasi-informasi terkini. Ada beberapa pesantren juga yang menggunakan pola hibrid. Jadi kadang anak-anak diperbolehkan untuk online, misalnya di beberapa hari tertentu atau di beberapa pelajaran tertentu, tapi di pelajaran-pelajaran yang lain, khususnya pelajaran-pelajaran agama, mereka tidak tidak diperkenankan untuk menggunakan itu. Artinya bahkan di pesantren yang sangat eksklusif secara informasi karena memang
membatasi anak-anak terhadap terlalu banyak informasi yang mungkin akan menghambat pemahaman keagamaannya. Itu juga menggunakan pola-pola dan cara-caranya sendiri untuk bertransformasi, menyediakan waktu yang banyak untuk siswanya untuk bisa juga akses ke informasi. Artinya akses ke teknologinya mungkin dibatasi, tapi akses ke informasinya menurut saya tidak kemudian membuat anak-anak pesantren jadi ketinggalan informasi gitu. Oke, akses informasinya tetap tidak terbatas gitu ya Mas ya? Iya. Dan justru dengan kebijakan yang ada di pesantren, malah jadi lebih mudah untuk mengatur screen time-nya siswa gitu ya. Dan sebenarnya jadi jauh lebih ideal ya. Dan screening konten apa saja yang bisa mereka dapatkan gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar ngebatasin waktu, tapi juga membatasi apa aja sih apps yang boleh dibuka misalnya, atau platform yang boleh dibuka gitu. Dan itu jadi jauh lebih ideal sih untuk lembaga pendidikan. Oke, baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan keamanan digital ya Mas ya, kan saat ini ada banyak ya jenis kejahatan siber yang ada gitu ya di dunia maya. Nah, kalau misalnya yang berkaitan dengan pesantren atau kejahatan siber yang mungkin itu bisa menjadi ancaman gitu ya, ada potensi menjadi ancaman bagi warga madrasah gitu ya. Ada nggak Mas kira-kira yang perlu diperhatikan, dan kemudian bagaimana cara memastikan warga madrasah itu bisa terhindar gitu dari praktik kejahatan siber ini gitu? Ya, tentu saja kalau ngomongin soal cybercrime ini nggak cuma buat anak madrasah ya, nggak cuma juga buat orang-orang yang sekolah di sekolah umum. Artinya semua potensi kejahatan siber yang terjadi di ruang digital itu juga punya potensi untuk teman-teman di madrasah menjadi korban. Dari mulai misalnya disinformasi, ada misinformasi, ada malinformasi misalnya ya. Dalam information disorder itu juga ada potensi teman-teman di madrasah juga kena. Kejahatan digital seperti penipuan dan sebagainya juga tentu saja bisa. Saya malah justru lebih tertarik di potensi madrasah sebagai salah satu frontline menghadapi kejahatan digital ini, terutama sebaran ideologi-ideologi yang ultra konservatif. Jadi hadirnya anak-anak madrasah di ruang digital yang tentu saja anak madrasah ini kan punya pemahaman keagamaan yang jauh lebih moderat, itu bisa tackle ultra konservatisme ini. Jadi saya malah melihatnya madrasah sebagai solusi ya, bukan sebagai korban dari kejahatan digital. Artinya kalau teman-teman madrasah ini sudah optimal literasi digitalnya, teman-teman madrasah bisa kemudian jadi content creator dan memastikan mereka menjadi kurator keagamaan misalnya gitu. Jadi orang-orang yang mengakses pemahaman keagamaan, ideologinya pasti terjaga dengan baik karena yang mengkurasinya, yang menjadi key opinion leadernya itu anak-anak alumni madrasah gitu, orang-orang alumni madrasah. Problem sekarang itu kan sebaran radikalisme dan ultrakonservatisme itu kan tersebar di ruang digital. Itu juga masuk ke cybercrime. Bahkan itu yang paling banyak soal internasional cybercrime itu biasanya ngomonginnya dua hal. Pertama pencurian kartu kredit, kedua ideologi transnasional. Ini selalu didiskusikan di teman-teman literasi digital sebagai potensi internasional cybercrime yang menjadi tantangan buat Indonesia. Dan levelnya paling tinggi. Nah, teman-teman anak-anak madrasah bisa hadir kemudian menjadi solusi, bukan malah menjadi korban gitu menurut saya. Oke. Jadi di sini justru posisinya warga madrasah ini bukan sebagai korban ya, bukan punya potensi sebagai korban, meskipun potensi itu tetap ada potensi ya, tetap Mas ada, ya. Betul. Terutama kalau literasi digitalnya itu masih rendah gitu ya. Tapi sebenarnya potensinya justru sebagai bisa mengambil peran sebagai tadi ya yang memberikan kontra-narasi mungkin ya. Narasi alternatif juga. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang bisa diupayakan sama madrasah Mas supaya akhirnya SDM yang di dalamnya itu bisa mengambil peran tersebut gitu ya? Yang bisa dilakukan madrasah adalah memaksimalkan kurikulum didesain sedemikian rupa agar teman-teman siswa madrasah juga para santri yang mungkin madrasah di basis pesantren itu punya keberanian untuk muncul di ruang publik, dalam hal ini ruang digital, sebagai key opinion leader tadi. Jadi teman-teman madrasah itu kan belajar agama lebih banyak, teman-teman pesantren belajar agama lebih banyak. Artinya secara pemahaman keagamaan tentu saja mereka jauh lebih otoritatif daripada teman-teman yang sekolah di umum. Nah, karena lebih otoritatif dengan pemahaman keagamaan itu, harusnya lebih berani juga menyampaikan pendapat-pendapat keagamaan, kemudian menjadi kurator, mengkurasi pengetahuan keagamaan di ruang digital. Jadi keberanian untuk tampil sebagai key opinion leader dan influencer di ruang digital itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, madrasah juga perlu kemudian kalau kita ngomonginnya soal ini ya, revolusi industri 4.0 ya. Madrasah juga perlu mendesain sedemikian rupa
baik secara kurikulum maupun infrastruktur di sekolah untuk memberikan keleluasaan bagi para guru menciptakan anak-anak didik yang memang benar-benar sadar digital gitu, sadar teknologinya, sadar penggunaannya. Mereka nggak cuma sekedar bisa kemampuan usability, tapi juga empowerment gitu. Gimana sih menggunakan teknologi digital dengan segala privilege di dalamnya untuk bisa memberdayakan masyarakat, untuk bisa berdaya juga secara pribadi gitu. Oke, baik. Ini menarik banget ya jadinya ya. Kita secara nggak langsung mendapatkan tips-tips nih dari Mas Romzi. Kira-kira apa yang bisa diupayakan madrasah untuk memastikan potensi-potensi SDM yang ada di madrasah itu bisa mengambil peran yang strategis gitu ya dalam dunia digital ini. Nah, kita mungkin beralih ke pengalaman yang lebih personal ya Mas ya. Mas Romzi, kita juga mungkin cukup mengenal selain memang aktif di madrasah, aktif di termasuk juga pegiat literasi digital, tapi juga kan banyak yang menyebutnya sebagai influencer nih di dunia digital. Kalau tadi menyinggung-nyinggung warga madrasah harus mulai mengambil peran gitu kan ya, otomatis kan aktifnya itu di dunia digital ya nanti ya, membranding dirinya dan sebagainya. Boleh dong cerita sedikit gimana akhirnya Mas Romzi memutuskan untuk oke, saya mau aktif di dunia digital, membranding dirinya dan fokus kemana gitu ya. Dan apa yang bisa, langkah-langkah yang bisa dilakukan sama sahabat-sahabat madrasah nih untuk bisa menuju ke sana? Saya nggak tahu ini sebenarnya by design atau enggak ya. Sebenarnya awalnya Instagram saya, kemudian sosial media saya memang dipenuhi foto-foto karena saya suka sekali fotografi dan sempat jadi profesional fotografer juga. Buat Kemenag kebetulan. Terus jadi berawal dari Kemenag juga ya? Iya, berawal dari Kemenag juga. Terus kemudian setelah beberapa kali perjalanan luar negeri kok rasanya sayang gitu ya foto-fotonya nggak di-up di sosmed. Setelah di-up di sosmed ternyata dapet respon luar biasa gitu. Akhirnya saya putusin untuk ternyata aktivitas sehari-hari seru juga ya kalau diposting jadi daily activity gitu. Nah, menurut saya selama teman-teman semuanya melakukan aktivitas harian yang positif, selalu ada yang bisa dibagikan, kemudian di-share di ruang digital, hal itu bisa jadi starting point yang bagus. Saya punya teman misalnya yang aktivitasnya biasa saja, just another misalnya guru gitulah di sebuah daerah, tapi karena dia konsisten posting soal pendidikan, konsisten soal interaksi apa yang dia syukuri hari ini bersama murid-muridnya di madrasah dan sebagainya, kontennya jadi menarik dan jadi menyenangkan gitu. Akhirnya dia bisa gain followers juga. Artinya menurut saya kalau pertanyaannya tadi mulainya dari mana dan gimana saya bisa memulai, saya rasa berjalan begitu saja dan mulainya adalah dengan kita mulai menjadikan menyadari ya bahwa ruang digital ini adalah outlook gitu. Jadi kalau orang mau lihat kita dari luar ya mereka bisa datang gitu. Jadi landing page kita gitu ya. Orang mau kenal kita lebih jauh dia datang ke sosial media kita. Jadi digital footprint kita atau jejak digital kita tentu saja harus positif gitu. Dan itu yang menurut saya juga apalagi guru-guru madrasah ya, ini penting banget ya. Pertama, guru di madrasah tentu dianggap otoritatif untuk bicara agama, jejak digital harus positif, jejak digital harus memastikan bahwa guru-guru madrasah ini layak dan patut untuk menjadi role model bagi para siswa-siswanya gitu. Jadi intinya posting aja konten-konten keseharian yang positif, kemudian bangun narasi yang sesuai sama potensi diri masing-masing ya. Misalnya kalau jadi guru konsisten ngomongin soal pendidikan gitu. Kalau jadi olahragawan ya konsisten ngomongin soal tips-tips olahraga dan sebagainya. Hal itu pasti bisa gain followers gitu. Dan bisa jadi influential gitu. Oke, baik. Jadi mindsetnya harus disetting sejak awal ya Mas ya? Iya, sejak harus awal. Lebih mindful pada saat mau berselancar di media sosial, memposting sesuatu dan jangan sebagainya. Jangan semuanya mau gitu diposting ya. Iya, yang disesuaikan dengan branding yang mau kita bawa gitu ya Mas betul ya? Sekali. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita bicara ke bawah ya, di mana kita juga mengajak para sahabat madrasah di sini untuk kemudian memunculkan dirinya gitu ya di sosial media, membranding dirinya, supaya akhirnya kita punya banyak lahir-lahir tokoh gitu ya, tokoh-tokoh dan influencer madrasah di dunia digital yang datangnya dari madrasah gitu, dan perlu didukung juga oleh warga madrasah yang lainnya. Tadi kita bicara dari bawah Mas, dari setiap individu yang ada di madrasah. Tapi kalau kemudian ditarik ke atas gitu ya, berkaitan dengan regulasi, kebijakan, kira-kira apa saja yang bisa disiapkan gitu ya oleh pemangku kepentingan dan juga yang memiliki wewenang gitu ya Mas ya, untuk bisa mendukung supaya akhirnya madrasah ini bisa pesat kemajuannya, perkembangan literasi digitalnya. Apa kira-kira Mas yang bisa diupayakan gitu ya dari atas untuk mendukung proses ini gitu? Berarti kita ngomongin soal
pemerintah ya dan lembaga-lembaga terkait KL lah ya atau kementerian dan lembaga yang mungkin punya concern juga terhadap madrasah. Pertama, tentu saja yang relate dengan urusan madrasah ini kan Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama memang harus membuat program khusus yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas literasi digital, pemahaman anak-anak madrasah terhadap konten-konten digital, pemanfaatan teknologi digital untuk media ajar, kemudian digitalisasi administrasi madrasah dan sebagainya. Artinya memang madrasah harus benar-benar onboarding gitu ke teknologi ini. Jadi nggak cuman sekedar berada di pinggiran gitu, tapi benar-benar naik dan mengendarai sepenuhnya teknologi informasi dan komputer ini untuk dimaksimalkan untuk peningkatan kapasitas individu maupun kualitas institusinya gitu. Itu yang pertama. Jadi Kementerian Agama harus mendesain banyak banget ragam program. Misalnya kalau Kominfo itu fokusnya di kapasitas literasi digital, kan teman-teman di Kementerian Agama bisa fokus juga di literasi digital untuk anak madrasah yang mungkin beririsan dengan isu-isu pendidikan keagamaan. Jadi hal-hal semacam itu perlu dilakukan. Kalau di Kominfo sendiri yang saya tahu juga sebenarnya dibuka secara umum, ada misalnya Digital Talent Scholarship, kemudian ada pandu digital, ada banyak sekali yang anak-anak madrasah juga bisa ikut. Mungkin juga sosialisasi dari kementerian-kementerian yang melakukan kegiatan-kegiatan ini juga kayaknya harus lebih masif nih biar lebih banyak lagi anak madrasah yang terlibat dalam program-program itu. Hampir semua program pemerintahan hari ini semuanya dikaitkan dengan isu digital. Misalnya kita ngomongin soal literasi keuangan, nanti juga ada ngomongin soal fintech kan, financial literacy yang basisnya teknologi. Jadi semua program-program kementerian ini sudah mengarah ke sana. Tinggal teman-teman madrasah, pengelola madrasah tentu saja harus membuka diri untuk menghadirkan program-program itu ke madrasah dan memastikan bahwa siswa-siswanya tidak ketinggalan nih dari teman-teman yang ada di sekolah-sekolah konvensional lainnya gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya dari pemerintah sendiri segala upaya sudah dilakukan ya Mas ya? Iya, sudah dilakukan. Tapi secara spesifik ke madrasah, mungkin Kementerian Agama yang melakukan ya, seperti program literasi digital madrasah ini gitu. Tinggal disambut dari warga madrasahnya sendiri untuk mau turut berkontribusi dan juga membuka diri untuk transformasi ini gitu ya Mas betul. Dan memulai, meskipun misalnya teman-teman dari kementerian belum datang, mereka sudah memulai itu dulu gitu. Misalnya bikin UKM khusus untuk sinematografi dan fotografi digital misalnya gitu. Hal semacam itu kan perlu diinisiatif. Misalnya UKM kan ada UKM public speaking kan di sekolah-sekolah. Mungkin sudah dimaksimalkan. Public speaking tapi gimana jadi influencer gitu atau jadi key opinion leader di ruang digital. Hal semacam itu menurut saya perlu dimulai. Atau disuruh bikin konten gitu ya pada saat mereka latihan. Benar. Jadi pada saat program pemerintah itu kemudian ada, teman-teman di madrasah sudah punya pilot project-nya lah gitu. Udah tahu best practice-nya gitu. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya bincang-bincang kita, singkat tapi sepertinya padat, banyak sekali pembahasannya ya tadi ya yang berhasil kita diskusikan di sini. Karena waktu yang terbatas nih Mas Romzi, jadi juga nggak bisa bincang-bincang lebih lama lagi. Nanti kita lanjut di sesi-sesi yang lain mungkin ya. Semoga ya. Terakhir mungkin Mas, saya mau minta dong Mas Romzi memberikan closing statement untuk sahabat madrasah semuanya, menyapa juga mungkin ya berkaitan dengan literasi digital madrasah gitu Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat madrasah, saya Romzi Ahmad. Saya menjalani kehidupan saya di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Artinya saya anak Madrasah Tulen. Saat ini saya aktif sebagai Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Artinya ada anak madrasah yang mewakili keluarga besar madrasah untuk ada di diskursus terkait dengan literasi digital ini. Jadi saya mau mengajak teman-teman semuanya, adik-adik, siswa-siswa, juga para rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di madrasah-madrasah untuk ayo kita bahu-membahu meningkatkan kapasitas literasi digital madrasah dan siswa madrasah juga. Selain itu, saya juga ingin mengajak agar secara utuh kita bisa menggunakan teknologi ini untuk empowerment atau pemberdayaan. Kita memastikan bahwa siswa-siswa kita bisa berdaya baik secara ekonomi maupun berdaya secara sosial yang lainnya melalui teknologi digital ini. Empowerment yang berikutnya adalah sekolah, madrasah, dan juga pondok pesantren harus siap menjadi tempat pemberdayaan gitu. Ruang di mana masyarakat diberdayakan di sana, diberikan pemahaman soal literasi digital, kemudian diberikan cara-cara menggunakan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi, untuk peningkatan income keluarga dan sebagainya. Artinya
literasi keuangan, literasi hukum, literasi agama, semuanya bisa diajarkan menggunakan literasi digital, menggunakan teknologi digital. Jadi untuk fungsi pemberdayaan ini, madrasah juga perlu hadir, kemudian memberdayakan masyarakat juga. Jadi berdaya siswa dan guru-gurunya, tapi juga madrasah sebagai institusi memberdayakan masyarakat. Terima kasih banyak atas undangannya kali ini, terima kasih banyak. Terima juga kasih, sudah Mas menemani Romzi. diskusi yang asik di sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu dan tetap bersemangat dalam meningkatkan kualitas madrasah. Oke, terima kasih Mas Romzi untuk closing statement-nya, luar biasa sekali. Sama. Baik sahabat madrasah semuanya, sesi kali ini terpaksa harus kita akhiri. Semoga ada banyak insight ya yang bisa diambil, bisa langsung kita terapkan di madrasah masing-masing. Dimanapun posisi kita, sebagai bagian dari manapun ya di lapisan elemen yang ada di madrasah itu, entah sebagai siswa saat ini yang menonton, atau mungkin gurunya, tenaga kependidikannya, wali muridnya mungkin ya, atau mungkin calon-calon yang akan hadir dan terlibat di dalam madrasah. Semuanya sama-sama punya peran gitu ya, untuk bisa memajukan madrasah dan juga meningkatkan kualitas dan keterampilan literasi digital madrasah. Jadi ayo saling bahu-membahu membuka diri untuk perubahan ini dan bersama-sama beradaptasi gitu ya. Mengambil peran tadi utamanya ya, terutama kita bisa punya peran yang paling utama dalam mengatasi kejahatan siber tadi ya, yang sebenarnya adalah level tertinggi. Kita punya potensi di sana, jadi coba kita manfaatkan potensi itu. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rini. Terima kasih.